misalnya kita dari SiO2. Apa sih warna dasar dari SiO2? Warna dasar dari SiO2 itu adalah, ini kebetulan ada mineralnya namanya kuarsa, warnanya bening atau bening ke agak putih keruh ya. Ini warna dasarnya. Nah, jadi Bowen Resin Series itu untuk menjelaskan rock mineral yang beberapa bentuk batuan yang utama, khususnya di batuan buku tadi yang hubungan sama basalt. Kemudian dari literatur ini dibuatlah teori-teori tentang genetik batuan dan evolusinya dari semua ini. Sehingga zaman sekarang dilihat hornblende, ketemu siapa? Pyroxene. Ketemu harus plagioklas. Hornblende atau pyroxene, plagioklas dijadikan keilmuan vulkanologi untuk melihat seberapa dalam dapur magmanya, berapa dalam fase magma itu naik ke permukaan, seberapa jauh dan berapa umurnya. Nah, itu dari konsep sederhana ini muncullah keilmuan-keilmuan yang sifatnya lebih advance ya, seperti itu. Ini oke, ini mineral utama pembungkus batuan hanya ini. Nanti yang lainnya, oh ini ada magnetit, maaf. Nah, kalau magnetit atau ilmenit atau rutil dan seterusnya, atau krom atau spinel, nanti ada apatit dan seterusnya, itu masuk kategori mineral aksesoris. Jadi itu, mineral aksesoris itu nggak dibahas di rock ini secara detail, tapi dia berperan penting dalam mengetahui genetiknya. Ya, kehadiran apatit, zirkon itu bicaranya lebih dalam nanti. Dia sedikit tapi dia lebih penting akhirnya itu bercerita. Yang plagioklas banyak, tapi kadang-kadang ya untuk menamakan. Jadi kehadiran ini akhirnya kelompok dalam konsep penamaan batuan beku misalnya, ya kelompok kontinus ini atau versi inilah yang kemudian menguasai, sehingga semua nama batuan dinamakan berdasarkan kehadiran dia. Yang ini, lu bukan siapa-siapa. Oh, tapi kan kita penting mas, kita berhenti nih. Oh iya, ini ada klannya. Dia masuk sebagai penamaan sifat dalam batuan ini. Misalnya diorit hornblende. Oh, gitu. Kemudian diorit pyroxene. Itu beda ceritanya. Nama sama-sama diorit tapi ceritanya berbeda. Kemudian yang lebih detail ini, orang amatin ini untuk menceritakan gimana dia terbentuk, kapan dia terbentuk, seperti apa prosesnya dan seterusnya, itu dari sini. Dari Bowen Resin Series, ya kegunaannya sejauh itu. Gitu. Sampai sini mungkin diskusi coba. Kak, mau tanya, kalau dari mineral-mineral ini ada suhu tertentu nggak untuk membentuk mineral, misalnya yang olivin tuh di suhu berapa, pyroxene sampai kuarsa? Nah, sip itu saya lupa ya. Jadi ini secara kasar orang sudah nyimpulkan. Walaupun Bowen tidak menyebutkan suhu ya secara ini, karena gini, mineral itu kan terbentuk pada suhu dan tekanan tertentu dan ruangan tertentu ya. Kemarin kita bahas mineral itu bisa membesar karena dia ada konsentrasinya, ada ruang dan waktunya, gitu kan? Ruang dan waktunya. Nah, ruang dan waktu itu pengaruh ke suhunya. Gitu. Ini kita startnya di sini, biasanya orang akan menulis angkanya sekian, 1300 derajat Celcius. Start ya. Tapi ingat, olivin bisa terbentuk 1300 sampai 1000-an. Dan seterusnya nanti ini biasanya ditulisnya sekian, 900 derajat Celcius. Tapi ini hanyalah konsep yang nggak sakral harus dipakai. Oh, olivin berarti 1100. Enggak, olivin bisa juga 1100. Pyroxene bisa juga 1200. Jadi tergantung ruangnya nanti dan konsentrasinya. Kita kemarin untuk belajar mineral itu kan ada akuarium kecil yang ada copper fosfatnya itu yang biru. Nah, kalau memang konsentrasinya cuma itu, ya mau suhunya berapa ya terbentuknya itu. Gitu. Kalau tekanan dan temperaturnya. Jadi dalam mempelajari pembentukan itu nanti ada namanya diagram fase. Diagram fase. Ya, kesetimbangan. Jadi yang biasanya bentuknya gini. Ini pelajaran paling susah ya. Yang kayak gini-gini itu. Ada gini, ada begini. Nanti jadi range-nya. Misalnya kemarin ada pernah nanya saya, kuarsa kan bisa gede tuh. Terbentuknya kan suhunya tinggi harusnya. Kayak rendah gitu. Ya, kuarsa bisa terbentuk di suhu 1300. Bisa.
Nanti ada fasenya, 1300 syarat tekanannya berapa, syarat konsentrasi SI-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu main di kimiawi ya. Ya, jadi ini 1300 dan seterusnya. Tapi saya sampaikan, tidak mesti satu mineral saya kuarsa 900, enggak, kuarsa di 1000-an juga ada. Bahkan kuarsa di sampai 200 juga ada. Ini contohnya. Ini mungkin cuma 200-an ini. Yang ini, oh ini mungkin cuma 100-an. Ya. Loh, kok beda teorinya? Ya beda, ini kan untuk badan buku. Di dalam badan buku itu masuk nanti ke ranahnya kelompok sekunder. Walaupun sama-sama kuarsa tapi di kelompok kejadiannya sekunder. Seperti itu ya, 1300 gampangan ya. Ya. Tapi ini nanti akan dipakai. Jadi misalnya komposisi kita andesinnya banyak, prosinnya banyak, kemungkinan suhunya itu ya 1100 ini ya, misalnya. Jadi suhu misalnya magma Merapi itu kemungkinan 1100 sampai 1150-an suhunya. Ya, kalau dia sudah agak acid, dia magmanya dia akan turun menjadi sekian. Makanya di sini ilmu-ilmu yang kayak gini itu ini memang agak ini ya agak dalam dikit. Jadi karena misalnya magma yang mengandung ini misalnya di sini ini harusnya 1000 ya kan, tapi kenapa dia bisa meletus besar, karena nanti di bawahnya ada magma baru. Makanya magma kehadiran mineral-mineral di dalam, misalnya ada olivin di dalam bersama dengan otoklas gitu. Nah itulah yang menjadi key kunci untuk mitigasi. Berarti ada mixing. Tuh, masalahnya ada yang lebih panas. Saya lagi masak sesuatu yang harusnya suhu 700 dan kecepen gitu. Saya suhunya 500, tiba-tiba apinya kepanasan, gosong kan. Menakutkan dalam bidang tertentu kan. Nah ini juga sama. Jika ada magma baru datang, mineral barunya kan muncul. Masuk, jadi itu dipakai untuk mitigasi. Wah, ini ada pencampuran berbahaya. Akan ada regenerasi baru. Nah, itu yang kita takutkan gitu. Diculak gitu. Nah, biasanya gitu. Oke. Cukup ya gitu ya. Ada suhu, tetap ada suhunya, tetap ada konsentrasinya. Sehingga kalau misalnya magma itu ada di tengah samudra, ya nanti beberapa dia nggak terbentuk gitu. Ya, beberapa tidak terbentuk. Kalau ini kan tadi khusus basalt di batuan seperti Indonesia ini. Jadi ini bisa dipakai di kuliah kalian. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang coba ditanya. Pak, Ya. kalau yang di tengah-tengah yang Nih, level star, ini. nah itu kenapa dia kok di ujungnya itu Pak? Kenapa nggak di atas atau di bawah? Nah, itu waktu itu saya belum ketemu Bapak Bowen soalnya. Jadi saya bertanya itu. Kenapa dia di ujung ya? Kenapa dia di ujung Pak? Nah, karena dia tadi tidak termasuk ini dan ini. Ya. Tapi dia residu, sisa dalam reaksi. Ya, K-Feldspar sisa dalam reaksi. Artinya apa? Oh, artinya batuan yang mengandung K-Feldspar banyak itu adalah batuan pada evolusi terakhir. Jadi Anda nggak perlu cerdas untuk misalnya Merapi isinya apa? Ya sini kan, ya udah cuma ini sama ya paling ini. Ya, yang lain nggak usah dipikirin. Udah jelas. Jadi kalau Anda hafal ini bagi geologis yang baru-baru yang belajar meteorologi, triknya cuma hafal ini, udah merem aja. Ya, saya dulu pernah jadi asisten ya, pernah kuliah juga soalnya. Alhamdulillah, jadi paham. Jadi kalau ada mahasiswa praktikum ngomong saya ketemu plagioklast, saya ketemu olivin, ada biotit, coret, selesai. Karena batunya nggak normal. Atau ditanyakan, kenapa? Bisa terjadi, tapi batunya beda. Contoh beberapa kasus, olivin ketemu biotit itu ada di Sulawesi Barat. Karena dia berarti bukan dari subduksi seperti normalnya. Nah, ketika terjadi anomali, berpikir kita, kalau ini terjadi anomali, maka unsur-unsur yang tidak utama akan anomali, sehingga itu dipakai dasar pencarian uranium atau unsur tanah jarang. Kawan, sederhana saja. Ada anomali, maka yang unsur yang lainnya yang trace itu akan anomali. Oke, dan ini sisa. Ini terbukti ya kalau kita belajar mineralisasi emas, potasiumnya akan meningkat karena dia potasium itu tidak bereaksi dari awal, tapi khusus di susu sekian. Gitu. Dan juga ada yang bilang secara ionik dia adalah perkembangan dari kalsium. Jadi kalsium berkembang jadi natrium menjadi potasium. Oke, tadi itu kita jelaskan bagaimana tentang mineral dan reaksi Bowen series. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Oke. Dari sekian lamanya kita bergelembung di dunia kampus, cuman sejauh ini apa sih fungsinya dari serum Bowen ini?
Kenapa sih kami dari semester 1 sampai mau sidang ngotot sekali harus paham dengan seri boron? Terus aplikasi di kehidupan yang kayak masyarakat umum gimana sih Pak, selain dari mahasiswa geologi ataupun akademisi sendiri? Oh ya. Nah, pertanyaan salah, ini curhat namanya, curhat ya. Jadi memang di ilmuwan kita kan basicnya batuan. Kita kan geologi mempelajari litosfer. Litosfer itu litos batu. Batu isinya rata-rata mineral. Mineral paling banyak di muka bumi ini batuan paling banyak adalah batu beku memang kebetulan. Dan salah satu keilmuannya tentang mineralnya itu sudah ada Pak Bowen ini tahun 1922 dia sudah membuat sebuah eksperimental tadi sehingga menghasilkan ini. Nah, apa fungsi dari belajar reaksi Bowen series? Apa fungsinya? Yang pertama, jelasnya kita memudahkan menghafal mineral. Jadi kalau orang lihat mineral kan, mineral itu ada kurang lebih di 5.000-an spesies mineral itu. Kan nggak mungkin dihafalkan ya. Ya, jadi kita cukup menghafal yang di Bowen series. Itu makanya yang di dalam Bowen series itu disebut mineral utama atau mineral primer. Itu aja, cukup menghafalkan itu sudah lulus, ya kan? Kemudian fungsinya lagi dia itu adalah untuk menjelaskan petrogenesis, kejadian batuan, khususnya batuan beku. Bagaimana dengan batuan sedimen, metamorfik atau piroklastik? Ya bisa kalau dia nanti di asalnya adalah langsung berhubungan sama batuan beku asalnya, gitu kan? Bisa berhubungan. Misalnya ada ketemu pasir sedimen di Parantritis, sama nggak apalagi kelasnya dengan pasir di Cilacap? Oh, agak beda, berarti nanti bedanya itu berarti gunungnya beda nih dulu gitu. Kalau untuk masyarakat umum ya mungkin untuk secara keilmuan ya sekedar tahu saja bahwa di geologi itu ada ilmu mineral. Dan mineral itu nggak banyak, cuman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mineral itu tidak banyak, yang banyak itu temannya, ya temannya mineral sampai 5.000 itu. Jadi yang utama cuma sedikit. Jadi kalau nggak belajar mineral tuh yang jelasnya yang secara kasuistik ada di depan kita gitu. Tidak perlu dihafalkan semua, tidak perlu ya. Dari sini nanti sudah bisa menjelaskan yang lain gitu ya. Tapi kalau secara konsep konsep hidup ya, ini kita coba ngomong ya. Reaksi Bowen itu menjelaskan discontinuous dan continuous, menjelaskan sesuatu yang berat. FMG itu berat, natrium alkalik itu termasuk ringan ya kan, dia akan bersatu di bawahnya menjadi satu yang seimbang. Nah, jadi kalau hidup itu kita harus banyak menyatu, nggak tahu dia keras sifatnya atau dia lunak orangnya atau cerah ataupun gelap, bersatu nanti akan membentuk sesuatu evolusi yang lebih sempurna ya. Jadi di dalam reaksi Bowen itu yang tengah ke bawah itu disebut intermediate ya, dalam komposisi SiO2 nya intermediate menuju asam. Itu kalau kita kenal nanti di dunia mineralisasi pencarian logam, kita logam itu sangat berhubungan sama yang tengah ke bawah yang sudah tercampur air. Emas hadirnya nanti setelah itu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Kak, Oh, mau tanya kalau kita kan ke lapangan jalan-jalan atau apapun untuk lihat singkapan kan kita belum tahu nih batuan ini mengandung rumus kimianya apa. Paling kan sekedar tahu paling nama mineral. Untuk kita bisa tahu rumus kimia dari suatu batuan itu kita harus kirim kemana atau gimana? oh ya benar ya. Jadi kalau kimia batuan namanya kimia itu kan bahasanya nggak terlihat ya, angka ya kan, unsur. Kemudian cara mendeteksi unsur berarti harus ke lab ya, lab. Salah satu metodenya kalau dia hanya mengeluarkan unsur-unsur utama atau major oxide itu kita menggunakan namanya XRF ya. Metodenya di lab bisa dikenal sebagai XR sinar, X ya kan, F fluorensis ya, fluorensis dan seterusnya, fluorensis. Jadi itu metode geokimia untuk mendeteksi berapa nanti jumlah SiO2 nya berapa dan seterusnya, atau sampai unsur yang mikro dan minor juga sebenarnya terdeteksi, tapi keutamaan dia lebih untuk yang major gitu. Jadi kita kirim, nanti batu ini dibubukin sampai halus, kemudian bukan. Ada beberapa metode dicairkan dan seterusnya ada, tapi itu tidak akurat untuk yang utama gitu. Nah,
Ya contohnya labnya banyak ya, biasanya di perusahaan-perusahaan tambang punya, atau di kampus-kampus, di Gajah Mada ada, di beberapa juga punya gitu kan. Kemudian ada juga yang portable, juga ada yang kayak pistol gitu bentuknya, macam-macam ya. Tapi itu bukan untuk nama mineral, itu untuk komposisi satu batu. Misalnya ini satu batu, kalau untuk satu mineral ini kayak Horblenda isinya apa aja, nah itu bisa pakai SRF tapi yang mikro, bisa juga pakai yang lain tapi dia sifatnya menembak sesuatu ke titik yang kecil gitu. Jadi 10 mikron bisa tembak gitu. Nah, dia nanti keluar, nanti bisa pakai namanya ICP-MS, banyak metode labnya ya gitu, tapi mahal. Makanya secara praktis Bawon tadi gunanya adalah kita bisa membayangkan batuan ini isinya apa aja kalau ada yang ini. Oh ini isinya, oh paling banyaknya aluminiumnya lumayan ada nih banyak gitu. Nah, atau oh besinya banyak ini karena banyak mineral ini gitu ya. Karena untuk pendekatan dan mempermudah kita, karena lab itu mahal dan memakan waktu, tidak sehari selesai. Dia bisa, kalau kita kirim bisa seminggu sampai 2 minggu gitu. Dan harganya biasanya satu sampel itu di atas 400.000 lah, kalau dirupiahkan sampai 1 juta tergantung labnya, belum ngirimnya ya gitu. Oke, sampai ini bagus ya pertanyaannya. Ada oh iya Mas, kalau semisal emas itu dia termasuk mineral apa? Terus ada nggak temennya emas yang ikut sama emasnya itu? temannya Mas, ikut sama Mas ya. Mas Mbak berarti temannya. Emas, rumus kimianya itu kan ini ya, emas itu adalah sebuah unsur yang orang sebutnya native. Walaupun di alam itu nanti kita mengenal emas itu ada emas 3+ sama 1+ ya, itu dalam dunia kimia fisika itu kita kenal. Tapi kalau di alam AU nya situ aja, no, dia native. Jadi dia termasuk unsur native, artinya tunggal, sama kayak belerang gitu ya kan, tunggal. Emas itu temannya apa aja, nah itu panjang itu kalau mau ngomongin si emas ini ya, temannya banyak ya. Intinya nanti pelajarannya kalau mau mendalami masuk ke endapan mineral, bahasa Inggrisnya mineral deposit ya, atau economic mineral, atau masuk ke ekonomi geologi atau geologi ekonomi ya. Jadi di dalam cabang dari geologi ada namanya ilmu geologi ekonomi, artinya geologi yang mempelajari pencarian sesuatu benda alam yang ekonomis. Makna ekonomis bisa dijual belikan atau bisa ditambang, gampangnya gitu ya gitu. Nanti saya akan jelaskan di mungkin sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Kak, Oh ini apa ya? ini dari tadi kan saya ngeliat nih yang ini kuarsa sama yang ini kuarsa. Nah ini kan bentuknya beda nih. Wow. Nah, faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi bentuk kristal dari kuarsa ini sehingga dia terbentuknya berbeda? Oh ya, oke. Secara kristalografi semua mineral itu biasanya sama ya. Bisa sama, sebenarnya sama ya. Kalau kita ambil di satu, hanya sayang ini kuarsa kekerasannya 7, jadi susah banget kalau mau matahin. Ini benar sama, nanti ada perbedaannya itu di sedikit saja. Misalnya di panjangnya ininya dia akan berbeda tiap lokasi genetiknya, atau di posisi yang ini atap-atap kecil ini nanti ada yang agak berbeda ya. Kalau kuarsa setahu saya ada 6 atau 7 bentuk yang seri ini ya, ini namanya seri alfa ya, kuars alfa ya. Yang beta ada juga, dia akan membentuk dia lebih pendek, jadi lebih bulat, jadi kayak kubus itu piramid tapi pendek gitu. Ada yang membedakan adalah nanti lingkungannya di suhunya ya. Kalau besar kecilnya kemarin karena ruangnya cukup atau tidak gitu, konsentrasi banyak atau tidak ya. Kalau ini biasanya terbentuk karena dia di sebuah retakan ya. Kalau ini biasanya dia terbentuk bisa diretakan tapi rongganya harus lebih besar, jadi dia tumbuhnya jadi besar juga gitu ya. Ya kayak ikan, kalau mau gede ya akuariumnya gede, kalau mau kecil ya ikan cupang aja. Gitu ya. Ada lagi? Ini Pak, cuman ngelanjutin Kak Icat bicara tadi, cuman ingat dari teman tempat-tempat rekomendasi geokimia itu di mana yang murah dan alurnya gimana sih supaya mahasiswa ini enak? Oh iya betul ya, mahasiswa nyari yang murah ya. Saya kira nyari yang gratis.
biasanya cari yang gratis Pak, mungkin Oh. ya bisa berbagi info dengan kita yang Ya. lagi studi. Infonya kalau mau trik gratis adalah yang pertama kerjasama aja dengan lembaga-lembaga riset pemerintahan seperti LIPI, Batan yang berbau penelitian. Jadi lembaga ada badan-badan pemerintah yang fungsinya dari riset. Ya, LIPI, atau saya atau Batan atau SDM. Ya, mereka punya Tekmira dan seterusnya ya. Nanti kita cari tahu saja ya kementerian. Itu biasanya dia ada, kalau ada labnya bisa dipakai gratis. Syaratnya adalah KP atau TA di situ. Kita ada link. Ya, gratis. Yang kedua, KP di perusahaan-perusahaan besar yang punya juga bisa gratis, ya kan? Yang ketiga, Anda kalau mau ada uang yang murah, ya sebenarnya yang murahnya tergantung ya, murahnya harga pecel lele atau enggak ya nggak tahu juga. Jadi bisa, kalau yang murah itu biasa di kampus-kampus, misalnya ITB atau UGM yang ada, UPN mungkin ada. Jadi yang SRF itu nanti kalau kampus biasanya rate-nya lebih murah. Tergantung tujuannya. Kalau mau yang profesional bisa ke lab yang komersil, Skopindo, B-Service atau Intertek. Kalau mau yang lebih murah lagi tapi banyak, ini tipsnya ya. Tapi nanti iklannya itu masuk kita kirim ke luar negeri. Luar negeri lebih murah. Cari yang mana nanti ya, hubungi secara personal aja. Kalau keluar lagi lebih murah, kenapa? Karena mereka sisi tertutupi dengan sampel yang lain intinya gitu. Jadi sampelnya bisa banyak, waktunya cepat, jadi harganya jadi lebih murah. Hanya jauh ngirimnya. Tapi kan kalau rame-rame, saya sarankan untuk mahasiswa kalau mau ngirim kolektif, makanya bergaul lah gitu. Paham. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya atau udah cukup kali ya? Ada lagi? Tidak ada? Mungkin kalau dari saya closing dulu ini, ilmu sederhana tapi penting. Ya mungkin bagi yang baru-baru belajar, jangan bosan-bosan membaca buku reaction series. Dan saya sarankan baca langsung dari paper aslinya. Jangan melihat dari yang searching di internet dan seterusnya. Jangan, baca aslinya dulu, baru lihat yang sudah modifikasi, baru baca lagi aslinya. Ya, bahasanya bahasa Inggris klasik. Ini agak susah ngartinya memang. Inggris klasik itu agak susah, beda. Jadi itu pesan saya itu. Dan kemudian yang kedua, hafalkan nama mineral, cukup ini saja, cukup. Jangan jadi terlalu cerdas menghafalkan ribuan mineral, nggak mungkin. Ini saja. Kemudian rumus kimianya yang utama ini saja, udah. Selanjutnya Anda insya Allah akan hafal dengan sendirinya yang lain-lain. Nanti akan kita jelaskan di seri-seri lainnya bagaimana cara memahami mineral-mineral itu. Oke, dari saya. Oke Sobat Sinar Bumi, sekian dari acara Sabtu, saatnya bicara batu bersama Kaoki. Nantikan terus konten terbaru Sinar Bumi di channel YouTube dan IG. Jangan lupa tetap membumikan geologi demi kehidupan yang lebih baik. Salam Sinar Bumi.